Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sejarah ilmu patologi sebelum ilmu pengetahuan kedokteran berkembang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah patofisiologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan proses terjadinya suatu penyakit. Ilmu patologi merupakan perkembangan yang terjadi di Timur Tengah selama zaman keemasan Islam pada abad ke-8 sampai abad ke-14. Sedangkan perkembangan ilmu patologi di Eropa Barat terjadi pada masa Renaissance pada abad ke-15 dan abad ke-16 hingga sampai menjadi penerapan awal metode ilmiah dalam bidang ilmu kedokteran. Eurypylus merupakan seorang dokter Yunani yang dianggap menjadi salah satu ahli anatomi paling awal. Dia adalah ilmuwan pertama yang melakukan pembedahan ilmiah terhadap mayat manusia secara sistematis. Sedangkan Erasistratus merupakan rekan kerja dari Eurypylus yang dianggap oleh sejarawan mereka sebagai pendiri potensial ilmu saraf, dan juga mereka berdua dianggap sebagai satu-satunya dokter yang melakukan pembedahan pada tubuh manusia secara sistematis hingga masa Renaissance. Pada masa itu, dokter Yunani yang bernama Hippocrates merupakan orang pertama yang menangani anatomi dan patologi tulang belakang manusia, dan juga beliau disebut sebagai figur medis terkemuka sepanjang masa. Setelah itu, ilmu patologi dikembangkan lagi oleh Galen yang mengembangkan minat anatomi dari studinya tentang Eurypylus dan Erasistratus. Konsep mempelajari penyakit dari ilmu patologi dapat melalui pemeriksaan metodis dan pemeriksaan tubuh, organ, dan jaringan yang sakit. Dokter pertama yang melakukan pembedahan postmortem adalah dokter Arab yang bernama Avenzoar yang membuktikan bahwa penyakit kudis disebabkan oleh parasit. Kemudian diikuti oleh Ibnu al-Nafis yang menggunakan pembedahan untuk menentukan sirkulasi paru pada tahun 1242. Pada abad ke-15, pembedahan anatomi berulang kali digunakan oleh dokter Italia yang bernama Antonio Benevini pada tahun 1443 sampai 1502 untuk menemukan apa penyebab kematian. Namun, ahli patologi awal yang paling terkenal adalah Giovanni Morgani pada tahun 1682 sampai 1771. Karena karyanya yang berjudul The Sedibus et Causis Morborum per Anatomem Indagatis yang diterbitkan pada tahun 1761. Karyanya itu menjelaskan temuan lebih dari 600 otopsi disusun secara anatomis dan metodis yang berkolerasi dengan gejala yang ditunjukkan oleh pasien sebelum kematian mereka. Semakin berkembangnya ilmu patologi pada akhir 1800-an, banyak literatur telah diproduksi tentang temuan anatomi kasar yang menjadi ciri penyakit yang diketahui. Salah satu karya ahli patologi kasar adalah karya dari ahli patologi Wina yang berasal dari Hrad Králov di Republik Ceko pada tahun 1804 sampai 1878 yang dikatakan telah melakukan 20.000 otopsi dan mengawasi tambahan 60.000 dalam hidupnya. Ilmu patologi berkembang dengan pesat, sehingga muncullah penelitian-penelitian secara mikroskopik. Pada tahun 1821 sampai tahun 1902, Rudolf Virchow secara umum diakui sebagai bapak patologi mikroskopik. Virchow adalah salah satu dokter terkemuka pertama yang menekankan studi manifestasi penyakit yang terlihat pada tingkatan sel. Virchow mengungkapkan bahwa sel merupakan unsur terkecil yang membentuk tubuh manusia.
Virchow juga mempelajari perubahan-perubahan morfologi mikroskopik sel-sel pada jaringan tubuh, yang mana perubahan tersebut dapat menyebabkan kelainan struktur dan gangguan fungsi tubuh. Seorang mahasiswa Virchow bernama Julius Cohnheim pada tahun 1839 sampai 1884 menggabungkan teknik histologi dengan manipulasi eksperimental untuk mempelajari peradangan, menjadikannya salah satu ahli patologi eksperimental paling awal. Cohnheim juga memelopori penggunaan prosedur bagian beku. Versi teknik ini banyak digunakan oleh ahli patologi modern untuk membuat diagnosis dan memberikan informasi klinis lainnya intraoperatif. Oleh karena itu, ilmu patologi semakin meluas dan banyak penemuan-penemuan yang dapat diterapkan di ilmu kedokteran. Nah, itu tadi sejarah dari ilmu patologi dan juga perkembangannya, sehingga muncul ilmu kedokteran seperti saat ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas semua perhatiannya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.